Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan masih melaksanakan puasa pada hari ke-23 ya, 23. Insyaallah selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di rumah yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Saya Zainal Mutakin akan memandu program Ramadan Menyapa pada episode kali ini selama 1 jam ke depan. Tengah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Ada Prof. Didin Nurul Rasyidin, PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasanya lancar Prof? Insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Ini kebetulan beliau adalah guru besar sejarah peradaban Islam di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Narasumber kedua yaitu ada Bapak Dr. Anwar Sanusi MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Puasanya sama, lancar juga. Lancar. Nah, beliau juga kebetulan pakar sejarah peradaban Islam juga, dan saat ini beliau menjabat sebagai dekan di Fakultas Usuluddin dan Adab di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Prof dan Pak Anwar ya, sore kali ini tema kita yaitu seputar pentingnya memahami sejarah untuk masa depan ya. Kiranya berarti ada yang harus kita lakukan ya, muhasabah mungkin atau renungan ke masa yang lalu gitu ya. Tapi juga penting bagaimana kemudian kita memahami sejarah untuk masa depan. Kalau kata Bung Karno itu jangan lupa jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini pengantar saja, boleh didahului oleh Prof atau Pak Dr. Anwar, mangga silakan, mau sweet juga nggak apa-apa. Silakan, mungkin siapa dulu Prof atau baik, pengantar saja, kita ngobrol biasa saja. Iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang ketika kita bicara tentang Ramadan, bicara tentang puasa, kalau kemudian kita memang jarang sekali para kiai, para tokoh bicara tentang perjalanan puasa atau sejarah puasa. Dan saya coba-coba buka-buka di beberapa literatur, memang ternyata unik juga ketika kita bicara tentang sejarah munculnya puasa. Ya, ini dimulai dari Nabiullah Nuh alaihissalam, ketika ternyata Nabiullah Nuh alaihissalam itu menerima bencana, yakni bandai bandang atau ya banjir, yang kemudian setelah Allah menyelamatkan lewat perjalanan perahu, yang kemudian datanglah atau turunlah perintah Allah untuk bersyukur. Jadi makna Ramadannya kalau versi Nabi Nuh itu adalah bersyukur. Ini yang jarang kita ungkap. Selama ini kita memahami bahwa Ramadan adalah sebagai kawah candra di muka, tetapi ketika kemudian bicara historis, bicara tentang sejarahnya, ternyata Nabi Nuh adalah menerima perintah Ramadan untuk bersyukur atas sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Itu mungkin sekilas berkenan dengan sejarah. Ya, terima kasih Pak Dr. Anwar, Pak Dekan kita nih. Ya, menurut Prof bagaimana ini? Tadi disinggung diawali dengan perjalanan Nabi Nuh ya, setelah ada bencana bah besar, terus kemudian patut ada rasa kebersyukuran, lalu kemudian kebersyukuran itu diganti dengan puasa mungkin dalam tanda petik gitu. Dan tadi singgung syukurnya itu ya, Ramadannya itu ya syukurnya itu. Itu bagaimana Prof? Ya. Kalau kita merujuk, ada paling tidak ada beberapa peristiwa penting ya yang terjadi pada masa Nabi Muhammad selama bulan Ramadan. Tentu yang paling populer dan paling banyak dirujuk adalah Nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, yang itu dirayakan setiap tahunnya pada bulan Ramadan ini ya oleh umat Islam. Yang kedua ada peristiwa heroik sekaligus monumental, yaitu Perang Badar, di mana umat Islam untuk pertama kali secara fisik dan langsung berhadapan dengan kaum Quraisy dengan persenjataan yang luar biasa, jomplangnya. Tetapi kemudian ala qudratillah
berhasil menumbangkannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana keguncangan Nabi ketika ada muncul berita hoax tentang perselingkuhan Aisyah itu kan. Ada berita hoax tentang itu, dan itu turunnya justru pada bulan Ramadan. Surat An-Nur ayat 11 sampai 21 itu menjelaskan bahwa berita itu adalah hoax belaka. Innalladzina ja'uka bil ifki usbatun minkum, itu yang ayat 11-nya. Nah, tentu saja oleh karena itu ketika para ulama berbicara tentang kandungan Al-Qur'an, paling tidak ada 6 ya, ada 6 kandungan utama Al-Qur'an, mulai dari tauhid, ibadah, akhlak, hukum, ya kan. Dan ada satu yang sangat penting, yaitu terkait dengan kisah-kisah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sejarah gitu ya. Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi banyak sekali kisah-kisah sejarah yang terjadi pada masa lampau. Tentunya kisah ini tidak diceritakan tanpa tujuan. Kisah ini diceritakan dengan tujuan menjadi ibroh liulil albab. Jadi untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam di masa-masa kapanpun, untuk mengambil pelajaran agar hal-hal yang negatifnya tidak terjadi dan hal yang positifnya terjadi. Apa yang terjadi tadi pada Nabi Nuh justru menjadi pelajaran. Itu kan banyak sekali kisah ya, hampir setiap surat pada kisah-kisah. Yang paling banyak tentu adalah Bani Israel, ya kan, dengan karakternya yang khas. Kemudian ada juga kisah tentang Nabi Lut, Nabi Hud, ya, Nabi Soleh dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah kisah-kisah yang kalau kita berpikir tentang filsafat sejarah spekulatif, itu kan ada konsep yang mengatakan bahwa sejarah itu berulang. Meskipun tempat, pelaku, waktu berbeda, tetapi isunya itu sama gitu loh. Itulah ada konsep yang katanya sejarah itu akan kembali terulang. Maka ada konsep, ada disebut dengan linier, kan. Kemudian ada juga spiral dan lain sebagainya. Nah ini sekali lagi bahwa sejarah bukan untuk sejarah itu sendiri, tetapi sejarah itu diajarkan untuk kehidupan yang akan datang, masa kini dan akan datang. Baik, terima kasih Prof dan Dr. Anwar. Tadi juga disinggung zaman Nabi Nuh sudah dilaksanakan puasa ya. Artinya betul, ini relate sekali dengan ayat puasa ya, walaupun konteksnya memang secara umum bukan pada Ramadannya ya, ya di 183 itu betul, gitu ya. Artinya min qablikum itu berarti selain zaman Nabi Nuh kan sudah dilakukan. Kira-kira ya zaman siapa gitu, dan zaman Nabi siapa? Mungkin Prof, Pak Dr. Anwar, Prof juga insya Allah nih. Mangga. Secara utuh memang para mufassirin hanya memberikan gambaran bahwa tidak dimulai dari Nabiullah Adam, tetapi dimulainya adalah dari Nabi Nuh itu. Jadi peristiwa banjir yang kemudian Nabi Nuh selamat karena naik kapal itu. Nah itu yang kemudian dalam mufassirin itu yang kemudian itu menjadi awal perintah Ramadan itu. Dan memang Ramadannya berbeda dengan kita selama 1 bulan. Mereka hanya berjalan kalau tidak salah 3 hari. Jadi dalam sebulan itu hanya 3 hari. Dan waktunya bukan pada seperti kita hitungan Hijriyah ya. Dan itu pun kalau menurut pada kasus-kasus itu artinya bahwa bukan bulan yang diperhitungkan, tetapi proses terjadinya badai bandang, kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melakukan puasa selama 3 hari. Nah ini yang kemudian runut pada masa baginda Rasul. Pada masa baginda Rasul pun sesungguhnya lahirnya itu pada bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah perintah lahirnya puasa, yang itu kemudian memang melihat geografis dan sisi politik waktu itu, ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, baru tahun kedua perintah saum ini. Nah ini yang tentunya menjadi hal yang bagaimana bahwa konsep-konsep yang ditawarkan ataupun yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasul itu memang tahapan-tahapannya sangat-sangat jelas. Sehingga ketentuan Ramadan tidak tiba-tiba di bulan Ramadan, tidak, tetapi di bulan sebelumnya, yakni di Sya'ban itu mulai perintah tentang puasa Ramadan. Oh gitu, jadi memang sebelumnya juga sudah ada perintah gitu untuk menyampaikan sampai pada bulan Ramadan. Sampai pada bulan Ramadan. Kemudian mungkin relate dengan doa yang sering kita bacakan sesuai hadis Nabi ya, Prof ya.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna balighna Ramadan. Dan di semua bulan itu yang disunahkan juga berpuasa kan kira-kira gitu. Betul. Dan di Ramadannya kutibanya itu gitu. Mungkin ada tanggapan lain, Prof? Iya, sebagaimana yang sering dikutip ya, satu ayat yang sangat populer dan selalu muncul ya dalam berbagai kesempatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas sekali, sampai seorang mufassir abad 19 akhir dan awal abad 2, Syekh Muhammad Abduh, itu menyatakan bahwa puasa itu tidak hanya pada agama-agama yang samawi bahkan, tetapi juga agama-agama yang ardi. Di Buddha juga ada tradisi puasa, di Hindu juga ada tradisi puasa. Bahkan di dalam satu bagian tafsirnya Muhammad Abduh sampai memperkirakan jangan-jangan Siddhartha Gautama mungkin bisa jadi nabi misalnya. Betul. Sampai menghantarkan pada kesimpulan seperti itu. Jika melihat salah satu prakteknya pada puasa. Nah, terkait dengan puasa, sebagaimana juga kita ketahui ya, itu tidak hanya pada agama-agama Sawi, tapi juga agama-agama ardi. Nah, agama Samawi sendiri misalnya kita ada kenal puasa Daud ya, yang itu pada masa Nabi Daud, dan itu adalah satu hari puasa, satu hari tidak ya, yang itu dijalankan sepanjang tahun. Kemudian di Yesus atau Isa Al-Masih ya, itu juga ada kewajiban puasa, bahkan jumlahnya 10 hari lebih lama daripada Ramadan. Ramadan kan antara 29-30, itu 40 hari. Jadi sekali lagi tradisi puasa bukan tradisi baru dalam konteks peribadatan, tetapi masing-masing agama memiliki tradisi yang beraneka ragam. Nah, Islam memiliki ciri khasnya pertama dari Baik, sisi Prof, timingnya. ditahan ya. dulu, Prof. Kita nanti akan lanjut ya, Prof Didin dan Pak Dr. Anwar setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa RCTV yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ramadan Menyapa. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita ya, obrol kita di sore kali ini seputar sejarah ya. Tadi Prof Didin masih belum dilanjutkan nih obrolan yang terakhir, tapi nanti saya ingin ada menyampaikan pertanyaan lah gitu. Maka Prof dilanjutkan dulu, Prof, yang tadi, Prof. Sebenarnya agak sedikit lupa ya. Iya. Mungkin bisa diulang lagi. Oke, gini aja, Prof. Sejarah pasti berulang tadi. Yeah. Ini mirip-mirip lagu Malaysia tuh ada tuh. Sejarah pasti berulang. Nah, tapi lanjut aja mungkin ya. Ada mungkin pertanyaan terbesit gitu. Mengapa sih sering terjadi gitu ya? Atau bukan kadang atau sering lah. Sering terjadi perbedaan ya dalam memahami sejarah atau dalam orang itu memberikan perspektif terhadap sejarah ya masa lampau gitu. Yeah. Mungkin tanggapan Prof seperti apa, Prof? Ya, saya ada sebuah cerita menarik ini menjawab itu ya. Ini dari Cak Nur ya, pernah cerita di satu forum itu. Jadi ini ada 3 orang yang satu berdiri di bawah ya, satu berdiri di tengah gunung, satu berdiri di puncak gunung. Ya, ternyata masing-masing punya kesimpulan berbeda terhadap sesuatu yang mereka lihat bersamaan. Ada yang dari gunung melihat semuanya begitu jelas, luas, tetapi tidak detail. Ada yang melihat tengah itu kok tidak begitu seluas yang di atas, tapi juga kelihatan, tapi mulai rada detail. Dan ada yang di bawah begitu detail. Nah, ini kan satu lebih disebabkan kepada sumber yang didapat kalau bicara sejarah. Jadi sejarah itu tidak bisa kita bicara tentang suatu peristiwa tanpa sumber. Jadi kalau ada orang berbicara tentang peristiwa sejarah tidak berasal dari sumber, maka sesungguhnya dia tidak sedang berbicara sejarah. Dia berbicara tentang apa yang ia pikirkan. Karena apa yang ia pikirkan dengan peristiwa kan beda. Terutama apalagi kalau dikaitkan peristiwa yang jauh lebih artinya berusia ya. Ada jarak waktu yang cukup panjang antara si penutur dengan peristiwa sejarahnya. Itu yang jadi sumber. Makanya kita di dalam penelitian sejarah kita hal yang paling utama adalah kita kumpulkan sumber dulu, tapi yang kedua adalah kita lakukan kritik sumber. Ya,
Baru kalau sudah kita lakukan ketik sumber, memastikan bahwa sumber ini bisa dipercaya, baru kita lakukan tafsir terhadap sumber itu. Ya, jadi yang pertama sumber. Yang kedua adalah perspektif. Ya, jadi bagaimanapun seorang yang memiliki latar belakang pengetahuan, teori yang ia kuasai akan mempengaruhi bagaimana ia mengkonstruksi sesuatu. Ya, seorang yang memiliki pemikiran ala-ala Marxis misalnya, dia akan melihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada kesengajaan didesain oleh penguasa misalnya, oleh pemilik modal. Maka ia tidak percaya bahwa sesuatu terjadi begitu saja. Tetapi kalau pendekatannya teologis, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Oh, yang Nah, Marxis gitu. tadi lebih percaya, ini diatur gitu. Nah, kan, itu ya, kira-kira. itu. Jadi kemiskinan itu tidak ada orang miskin, tapi Dibuat dimiskinkan. dimiskinkan, Nah, ya. itu kan pendekatan struktural. Jadi tergantung perspektifnya. Yang ketiga adalah tergantung kepada kepentingan sejarawan itu sendiri. Kita kenal ada historiografi tradisional, historiografi modern, ya, historiografi nasional, ada historiografi kolonial. Itu karena faktor kepentingan. Orang yang ingin supaya terbebas dari Belanda, bagaimana menciptakan sejarah yang tidak ada bau Belandanya gitu. Meskipun padahal Belanda nggak bisa dihilangkan. Karena kebetulan Tapi kemudian beliau alumni didesain Belanda. sedemikian rupa agar tidak ada Alumni pengaruh Leiden, Belanda. ya. Nah, Kalau gitu. kita alumni Ada Leiden, juga sejarah tradisional kan, ingin mengagungkan para pujangga kan, ingin mengangkat kalau dulu tuh kalau kita belajar balago itu kan tentang Saifuddaullah hebat banget kan, semua memuji gitu kan. Dan itu kan cenderung anakronistik, tapi itulah historiografi yang terjadi. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa sejarah itu menjadi berbeda-beda. Kalau digali lebih lanjut mungkin ada banyak faktor-faktor yang lainnya. Oke, terima kasih Prof. Mungkin Kalau dari menambahkan. Pak Anwar sendiri bagaimana Pak? Banyak hal yang sesungguhnya menarik ketika bicara tentang kata-kata sejarah tadi. Banyak teori termasuk di dalamnya adalah Pak Nugroho Notosanto pun bicara bahwa tidak akan mungkin yang namanya sejarah itu terulang, itu tidak mungkin. Hanya proses itu terjadi sebuah kemiripan, ya. Seolah-olah ini pernah terjadi. Padahal sisi ketokohan pasti akan berbeda, kemudian berkenan dengan waktu juga sudah berbeda, geografis juga pasti berbeda. Nah, tetapi kalau kemudian melihat tadi berbagai kemudian media yang kemudian seolah-olah itu adalah serupa, mungkin iya. Tetapi dalam dimensi yang tiga tadi itu tidak akan mungkin berbeda. Maka sebuah produk dari sebuah historis tadi, kalau apa yang disampaikan oleh Prof. Didin tadi, saya melihatnya begini. Orang itu kan banyak menciptakan. Bahkan sering disebut bahwa sejarah itu adalah milik pemenang, bukan milik yang kalah. Betul. Kenapa? Karena semua yang menang yang akan bercerita tentang peristiwa tadi. Nah, ini yang kemudian kita tidak sehingga bahwa sejarah itu lebih cenderung pada nilai subjektif ketimbang sejarah dalam perspektif objektif. Maka kehadiran kita para tokoh, para sejarawan ini ingin mencoba menghadirkan sisi yang lain dari sebuah proses yang kemudian dimunculkan oleh orang lain. Apakah betul dalam perspektif realitas semacam itu? Karena kan tadi bahwa sejarah milik pemenang ini yang kalahnya seperti apa sih Prof? Iya. Ini yang jarang kemudian diungkapkan. Padahal juga harusnya diungkap gitu ya. Ya, harusnya diungkap. Sehingga kemudian kita menemukan satu balan informasi bahwa si A tadi katakan kalau Prof menyebutkan detail ada yang di atas gunung, kemudian di tengah gunung, apa yang di dasar gunung. Nah, detail-detail itu yang tadi bahwa ketika dia di atas dia adalah penguasa, dialah pemenang. Sementara penonton itu di tengah. Sementara yang di bawah itu biasanya adalah ya orang-orang yang kalah. Oh, gitu. Nah, yang kalah ini kan tidak punya ruang juga dia untuk menyampaikan informasi. Tetapi justru kadang-kadang dia hanya menerima dampak dari informasi dari atas itu. Tapi konteks saat itu mungkin hampir sama kayak yang menang yang kalah ada sejarahnya gitu. Nah justru itu ukuran saya selama ini di buku-buku sejarah kita tidak pernah mengungkap si kalah itu seperti apa. Iya. Gitu loh. Jarang. Satu contoh umpamanya cerita tentang Super Semar umpamanya selalu akan bercerita bahwa itu adalah kemenangan Orde Baru. Nah, sementara lawan Orde Baru ini siapa? Itu tidak pernah dimunculkan. Yang kemudian di sisi yang lain detailnya seperti apa? Karena lagi-lagi adalah si pemenang ini yang berhak menguasai politik. Gitu. Yeah. Itu. Di dalam bidang sejarah kita ada yang disebut dengan total history.
Total Ya, history. ini dari madhab Archipel ya, dari Prancis itu mengembangkan apa yang disebut dengan total history. Jadi bukan the winner history. Karena juga dari kalangan gender juga protes. Kenapa kok history bukan her story misalnya? Ini menarik hal-hal semacam itu ya. Maka misalnya Stephen Humphreys memunculkan apa yang disebut dengan voiceless society. Jadi masyarakat yang tidak punya suara. Dan itu salah satu objek yang memang harus diangkat. Jadi istilahnya sejarah kaum pinggiran, sejarah the history of the loser, ya kan, Mas. Jadi sejarah para pecundang begitu. Nah kan begitu. Nah ini yang justru menarik ya kan, karena kan tidak semua juga pemenang. Pemenang itu kan di mana-mana Liga Champions kemenang satu, sisanya kan kalah gitu loh. Ya, dia versi yang kali ini tidak pernah dibicarakan. Ya yang kalah-kalah itu mungkin dalam tanda petik tadi yang pecundang, yang orang pinggiran gitu. Ya, Yang betul. tidak pernah diungkap gitu. Betul. Maksudnya Ya itu yang voiceless society, mereka yang tidak punya suara. Petani tidak punya suara, ya peternak tidak punya suara, kemudian nelayan tidak banyak suara. Yang banyak di media adalah presiden, menteri, gubernur, bupati, para profesor, para doktor seperti kita ini yang punya suara. Tapi sempat akhir-akhir itu yang tidak punya suara itu sempat dimunculkan gitu oleh mungkin yang reportase gitu, kegiatan kayak gitu. Ya makanya di metode penelitian berkembanglah apa yang disebut dengan oral history, sejarah lisan. Karena masyarakat yang cenderung loser ya, kemudian marginal, itu kan mereka tidak punya banyak perangkat untuk menceritakan kisah mereka. Mereka tidak punya kemampuan untuk menulis, merangkai kata-kata, dan tidak ada pujangga yang peduli terhadap nasib mereka untuk diangkat sebagai dalam prosa ataupun dalam sajak-sajak mereka kan gitu. Nah oleh karena itu kemudian berkembanglah yang disebut dengan metode sejarah lisan. Artinya lisan pun bisa dijadikan rujukan untuk sumber sejarah begitu. Atau mungkin lebih detailnya adalah apa yang kemudian diangkat oleh Pak Kunto berkenaan dengan sejarah petani Banten umpamanya. Itu adalah bagian bagaimana kemudian sisi sejarah itu tidak hanya bicara dari sisi pemenang, tapi bicara dari sisi kaum proletar umpamanya. Nah ini kan yang kemudian harusnya banyak juga dibaca oleh orang atau diungkapkan oleh orang, sehingga kemudian menjadi menarik, ada balan informasinya. Boleh. Ini makin menarik nih Prof. Diskusi sejarah ini tanpa kayaknya nggak ada batasnya gitu. Baik pemirsa di rumah ya, jangan kemana-mana karena diskusi kita masih sangat panjang. Tetap duduk yang manis ya. Kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Pemirsa di rumah yang berbahagia, masih dalam program Ramadan Menyapa. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang ingin bertanya mungkin seputar tema pada kesempatan sore ini bisa menghubungi hotline di nomor 0231 482138 atau di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca. Baik Pak Dr. Anwar, tadi disinggung petani Banten dan petani mana tadi itu? Ya, itu yang teori apa namanya penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Sartono. Dan ini tentu menjadi menarik bagi saya sebagai pimpinan di fakultas, karena kami punya jurusan, yakni jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, yang ini mencoba beberapa naskah yang dimiliki oleh keraton-keraton di Kanoman, di Kesepuhan, ataupun di Kecirebonan. Yang ini menjadi menarik untuk dikaji oleh mahasiswa. Artinya bahwa informasi yang dulu yang katakan hanya milik pemenang itu kan jelas mungkin di versi Kanoman akan berbeda, versi Kesepuhan akan berbeda, versi Kecirebonan akan berbeda, hak Prabonan juga atau mungkin hak keprabonan pun akan berbeda. Maka dengan mahasiswa nanti akan meneliti banyak kajian itu, akan menghadirkan sejarawan-sejarawan baru di Cirebon. Dan ini tentu menjadi menambah wawasan bagaimana kemudian Cirebon sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Naskah-naskahnya itu ternyata ribuan, bahkan katanya sampai menyentuh angka 1 juta. Dan ini cukup menarik. Dan mudah-mudahan mahasiswa kita, Prof, bisa meneliti sehingga
betul-betul data itu kemudian terkuak, data itu kemudian terungkap, sehingga kemudian menjadi hasanah yang cukup membanggakan untuk kita semuanya. Ya, kalau Prof sendiri bagaimana? Ya, sesuai dengan tema kita ya, bahwa apa yang terjadi hari ini dan di masa depan yang kita saksikan setiap harinya sesungguhnya juga terjadi pada masa lalu. Konflik politik, konflik ekonomi, konflik sosial, konflik agama yang kita saksikan saat ini juga terjadi pada masa lalu. Peperangan, jatuh bangunnya kerajaan, jatuh bangunnya kekuasaan, itu terjadi pada masa lalu. Nah, inilah pentingnya kemudian kita belajar tentang sejarah. Dan kita memang dorong mahasiswa. Jadi di tengah orang kemudian merasa, ini hasil survei loh. Hasil survei dari siswa-siswa, dulu Kompas pernah melakukan survei. Kalau nggak salah 2019 atau 2017. Saya lupa tahunnya. Itu ternyata di antara pelajaran paling tidak menarik bagi para siswa adalah sejarah. Dan ini sangat memprihatinkan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain ini adalah peluang. Karena khalif tu'raf, orang yang berbeda itu akan mudah terkenal. Nah, kita ini sejarah ini mencoba untuk ketika orang lain tidak mau membuka manuskrip, membiarkan manuskrip tergeletak, ya kan, membiarkan cerita kisah-kisah masa lalu yang dibiarkan tanpa ada orang yang menyentuh, kita buka. Dan dari situ kemudian kita akan mengetahui betapa dahsyatnya berbagai peristiwa pada masa lalu, yang itu kemudian kita belajar. Nah, ini kan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang mengambil nasihat dari peristiwa orang lain. Artinya kalau kita mempelajari sejarah, kan sebenarnya kita sedang mempelajari diri kita, kehidupan kita dan kehidupan sekitar kita. Karena apa yang terjadi pada masa lalu juga banyak terjadi pada masa sekarang. Hanya tadi berbeda intensitasnya, pelakunya, waktunya, geografisnya dan lain sebagainya. Tetapi isu utamanya, benang merahnya sama. Nah, inilah kita dorong para mahasiswa, dan saya sangat bersyukur bahwa dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa kita terus meningkat. Dengan demikian ada ruang untuk kita terus menggali. Bayangkan kalau setiap tahun ada 100 orang yang masuk ke jurusan SPI, maka ada 100 peristiwa sejarah yang diteliti oleh mahasiswa. Padahal peristiwa itu setiap hari berapa ribu, bahkan berapa juta peristiwa. Jadi dengan jumlah mahasiswa 100 masih sangat sedikit sekali yang bisa digali. Apalagi kalau jumlahnya semakin sedikit. Nah, oleh karena itu kita mencoba terus menarik masyarakat agar juga peduli tentang sejarah. Karena dengan peduli tentang sejarah, sesungguhnya peduli tentang masa kini dan masa depan. Ya. Baik, Prof. Tadi sudah disampaikan juga betapa penting sekali kita mempelajari sejarah ya. Di dalam bahkan gaya komunikasi Al-Quran juga digunakan. Betul. Tadi ya, kisah itu ya. Tidak hanya tikror yang berulang-ulang, tapi memang isinya sebagian hampir banyaknya. Betul. 70% kisah gitu ya. Di wa ataina Idris dan lah macam-macam lah pokoknya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terkait mungkin ke Prof Didi nih, konsep sejarah untuk masa depan itu seperti apa, Prof? Iya, sebenarnya sejarah itu peristiwa ya, kan kalau kita merujuk kepada Sartono Kartodirjo itu kan ada dua pengertian tentang sejarah. Yang pertama sejarah secara objektif, yang kedua secara subjektif. Sejarah secara objektif adalah peristiwanya, dan peristiwa ini tidak akan pernah muncul kembali. Tetapi sejarah secara subjektif adalah bagaimana orang memaknai peristiwa itu, dan pemaknaan itulah yang akan terus hidup. Isu tadi mungkin. Betul. Seiring. Nah, ini ditandaskan dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Itu kan ada jelas, laqad kana, sungguh telah terbukti, telah ada fi qasasihim, ya kan, dalam kisah-kisah mereka. Kisah mereka seluruh orang umat-umat sebelum masa Nabi, ibratun liulil albab, sebagai pelajaran bagi mereka yang punya lub, ya kan, yang punya lub. Nah, ketika kita ingin mencari sosok ideal, role model, maka Allah menyediakan
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Itu jelas sekali ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah ada contoh suri tauladan pada Rasulullah. Untuk apa? Liman yarjullah wal yawmal akhir, kan, bagi mereka yang mengharapkan ridho dari Allah dan hari akhirat. Itu menunjukkan bahwa belajar menjadikan Rasul sebagai role model dengan mempelajarinya, sesungguhnya kita menjadikan itu sebagai bagaimana jalan kita untuk masa depan. Ya kan, di situ jelas sekali, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi mereka yang menginginkan ridho Allah dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Nah ini ya, jadi ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sejarah itu bukan untuk peristiwa itu sendiri, tetapi sejarah itu untuk dijadikan pelajaran. Nah, pelajaran inilah yang akan terus abadi sebenarnya hingga yaumil akhir nanti. Kalau dari Prof. Anwar? Saya sebenarnya sedikit saja berkenan dengan kata itu, bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi sejarah pada esok. Jadi sekarang itu kita sendiri sedang menciptakan sejarah untuk menjadi catatan di masa yang akan datang. Maka proses apapun, keterlanjutan antara masa lalu, sekarang, dan yang akan datang adalah 3 mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kemudian orang akan bicara masa yang akan datang sudah bisa tergambar pada hari ini. Jadi kalau kita mau apapun di masa depan, ya sekarang ini yang akan menjadi jalan atau jalur dia yang akan menempuh di masa yang akan datang. Nah, dengan kondisi itulah yang kemudian orang tidak bisa lepas dari bahasa bahwa sekarang ini adalah kita sedang menjadi pelaku sejarah. Kenapa? Karena beberapa hari, beberapa menit, beberapa jam yang kita lakukan ke belakang itu adalah bagian dari sejarah. Nah, maka kemudian yang harus kita ingat adalah apakah kita kemudian akan menjadi emas, atau kita akan menjadi perak, atau menjadi perunggu, atau menjadi besi, ya tergantung dari yang kita lakukan hari ini. Maka saya selalu bertitip kepada teman-teman, apa yang bisa kita perbuat terbaik, ya terbaik lakukanlah kita yang hari ini. Sehingga kemudian ini mudah-mudahan akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi masa yang akan datang. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa pelaku kita hari ini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Sehingga catatan-catatan emas, dan ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita ke depan, bahwa Ramadan dengan sejarahnya, dengan kondisi yang ada, bagaimana mampu membangkitkan kehidupan kita menjadi teladan-teladan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Didin, bahwa baginda Rasul menjadi teladan. Inilah yang kemudian menjadi ibrah bagi kita, bagaimana kemudian kita menata masa depan mengikuti jejak yang digambarkan oleh baginda Rasul. Terima kasih Pak Dr. Anwar. Tadi disinggung juga oleh Prof. Didin ya, bahwa banyak sekali ibroh-ibroh yang bisa kita ambil khususnya di dalam Al-Quran. Baik pemirsa, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ramadan Menyapa setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa RCTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita saat ini masuk pada segmen akhir di tema tentang pentingnya memahami sejarah untuk masa depan pada program Ramadan Menyapa kali ini. Prof dan Pak Dr. Anwar, mungkin ini statement ya, atau nggak statement juga ya, karena ini segmen akhir, mungkin kita ambil benang merahnya saja dari diskusi kita pada sore kali ini terkait pentingnya memahami sejarah untuk masa depan. Mungkin dari hikmah tadi, terus pentingnya memahami sejarah, dan ya, mangga mungkin benang merahnya kira-kira apa, Prof? Untuk pemirsa di rumah, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, saya merujuk pada satu ayat ya, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi bagaimana Allah menceritakan dari berbagai berita tentang para rasul. Untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak. Bagaimana Allah menetapkan hati. Lanjutkan di ayat itu juga, wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Maka datang dengan cerita ini, fi hadhihi, dalam kisah ini adalah al-haqqu, kebenaran. Ya, yang pertama adalah untuk memantapkan. Dengan apa memantapkannya? Satu, dengan kebenaran.
Karena dengan belajar sejarah kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka kita menemukan kebenaran, maka kita akan menjadi tercerahkan. Yang kedua adalah mau'idhatun, sebagai pelajaran, pengingat di situ. Ya, pelajaran. Wa mau'idhatun. Dan yang terakhir adalah wadzikra, dan pengingat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Jelas ini sekali bahwa di ayat ini mengandung bahwa kalau kita ingin mengetahui mana yang ingin mantap diri kita, tentu untuk bisa mantap kita harus tahu dulu mana yang benar. Karena tidak mungkin kita akan ada dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukan. Artinya kalau kita ingin mantap hati kita, maka hal yang pertama adalah kita tahu mana yang benar dulu. Yang kedua, ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu agar tidak terjadi lagi. Karena siapa tahu bisa terjadi lagi. Kita sudah tahu mana yang benar, tapi karena kita tidak mengambil pelajaran, bisa jadi kita terperosok. Dan yang ketiga adalah, ini adalah selalu menjadi pengingat agar kita berada di jalan yang benar. Itulah fungsi sejarah, betapa besarnya fungsi sejarah. Itulah mengapa bahwa sejarah atau kisah-kisah menjadi salah satu bagian dari 6 kandungan. Ya, 6 kandungan dari Al-Quran. Selain tadi akidah, ya, tauhid, ya, kemudian ibadah, akhlak, hukum, kisah-kisah, dan ilmu pengetahuan. Ya, itu yang menjadi penting. Dan yang kedua, kan seringkali kita di mana-mana ya, siapa pemain terbaik di dunia? Orang kemudian flashback ke sejarah kan? Ya. Nggak mungkin kan sekarang seorang baru main, oh dia terbaik di dunia. Nggak mungkin. Dia akan melihat sejarah. Maka muncullah nama Pele. Apa Pele masih ada? Masa lalu. Maradona sudah tidak ada. Ya kan? Maka orang seringkali, oh mereka terbaik. Nah, ketika disebut terbaik Pele, maka itu jadi barometer. Ketika melihat pemain sekarang, ada nggak yang selevel dia? Ada yang selevel Maradona? Ini juga sama. Ketika kita belajar tentang keislaman kita, maka yang menjadi barometer kan Rasul dan para sahabatnya. Maka belajar tentang sirah nabawiyah, bagi saya itu, ya sebagaimana juga kalau disepakati bahwa sejarah itu adalah bagian dari PAI ya. Karena PAI itu kan, kalau betul PAI, maka kata Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu agama adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi kalau sejarah peradaban Islam dimasukkan ke dalam PAI, ilmu agama, maka belajar sejarah peradaban Islam, terutama kisah Nabi dan sahabatnya, adalah juga fardu ain. Sehingga kita tadi mengetahui mana yang hak. Ya, kalau kita tidak tahu yang hak, kita tidak akan makin mantap hati kita. Dan seterusnya. Jadi berbahagialah bagi mereka yang terus mempelajari sejarah, karena mereka lah akan memberikan pencerahan-pencerahan baru. Dan saya berbahagia bahwa saya berada di komunitas para pencerah itu. Jadi kalau ahli syariat menyebut Raushan Fikr, ya dari sisi sosiologi, nah kalau saya Raushan Fikr adalah para sejarawan. Karena mereka lah yang dengan tekun menggali mutiara-mutiara yang terpendam begitu dalam hingga kemudian dibuka. Dan ketika dibuka, orang semua kaget, terperanjat. Mungkin pada awalnya banyak kontroversi, tapi seiring dengan waktu mereka akan belajar dari peristiwa itu. Terima kasih, Prof. Ya. Enggak, Pak. Ya. Anwar. Jadi dengan mempelajari sejarah, sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama tadi, kita mau pilih yang kanan apa pilih yang kiri, mau pilih yang benar apa pilih yang salah. Semua sudah tergoras, semua sudah terajarkan, semua sudah bisa dipelajari. Sehingga kemudian kita menata masa yang akan datang pun sama. Kita mau jadi pemain yang mana, yang benar apa pemain yang salah. Semuanya adalah kembali kepada kita sebagai pemain. Maka contoh role model yang mana? Iya. Kenapa? Karena tadi bahwa masa lalu sudah menghadirkan kepada kita ini loh banyak versi. Maka ke depan pun kita tadi mau mengikuti versi mana, versi kebenaran atau versi hal yang tidak benar. Artinya bahwa dalam perilaku kita pun, dalam kehidupan kita pun, kita akan menjadi pencipta tadi, menjadi teladan bagi orang lain, atau justru kita menjadi sumber malapetaka bagi orang lain yang itu lagi-lagi bahwa
Itu adalah bagian dari sejarah kita, sejarah masa depan kita. Sehingga ukuran saya, dengan belajar sejarah, kita akan menjadi orang yang bijak. Dengan belajar sejarah, kita akan menjadi orang yang baik, yang tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak juga menganggap bahwa dirinya benar. Kenapa? Karena akan selalu datang fakta-fakta baru ketika kita bicara tentang apapun. Dengan demikian, ukuran saya bahwa sejarah akan menuntut manusia menjadi arif dan bijaksana. Itu saja. Terima kasih Pak Dr. Anwar. Prof. Didin ya, tadi saya menulis sedikit singkat nih, bahwa dengan kita mempelajari sejarah atau memahami sejarah itu tentu merupakan bagian dari indikator keberimanan seseorang, kira-kira gitu ya. Dengan kita mempelajari sejarah, kita bisa mendapatkan pengetahuan, mauidhah ya, terus juga kemudian kita juga bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan ini penting untuk kita sebagai seorang mukmin. Sekali lagi terima kasih Prof. Dan Pak Dr. Anwar sudah hadir di tengah-tengah kita di program Ramadan Menyapa. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi. Gitu. Dengan senang hati lah. Pemirsa di rumah yang berbahagia, kita sudah sampai pada segmen terakhir ya, dan sudah 1 jam kita melalui diskusi kita yang sangat luar biasa. Pesan terakhir sekali lagi disampaikan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Zainal Mutakin selaku host Ramadan Menyapa pada sore kali ini menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan. Jangan lupa saksikan terus Ramadan Menyapa di RCTV setiap hari pukul 4 sore sampai pukul 5 sore di RCTV. Terima kasih kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.